Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini baru yang hadir Kak Putu Devi Savitri, Fadila RR, Emilia Merlisa, Zikra, dan Imelda Tiara. Oke, suara saya terdengar ya, rekan-rekan? Halo? Dengar. Oke, terdengar ya. Oke, kita mulai aja karena memang jadwal jam 19.00. Jadi kita mulai materi magang di Global Detection. Malam ini itu tentang kita bahas tentang copywriting sama content writing ya. So tolong di-share Kak Haikal untuk PPT-nya. Oke, mungkin di sini rekan-rekan sudah mengetahui atau baru tahu atau benar-benar udah ahli nih di bidang copywriter atau content writer. Nah, di sini materi pertama itu saya ngisi. Nanti ada materi kedua yaitu tentang desain, dasar desain sama desain video. Nah, tujuannya apa sih buat materi ini? Karena tujuannya itu untuk membekali rekan-rekan ini agar ketika melakukan promosi ataupun sebagainya itu sudah mendapatkan ilmu terlebih dahulu seperti itu. Nah, jika sudah mendapatkan materi dari Global Detection, nah ketika di lapangannya pun lebih mudah untuk mengimplementasikan materi yang sudah disampaikan baik dari copywriting atau desain dan dasar video editor. Tujuannya apa? Tujuannya agar program dari Ambassador Internship ini maksimal teman-teman ikuti agar dapat mencapai target juga gitu. Nah, kita bekali dulu dari materi pertama yaitu tentang copywriter. Nah, selanjutnya, nah mungkin teman-teman sering atau pernah dengar apa itu copywriting. Nah, copywriting sendiri itu kegiatan menulis teks pemasaran atau iklan. Nah, tujuannya itu membujuk target konsumen untuk melakukan tindakan sesuai dengan goals yang ingin dicapai dari iklan atau campaign tersebut. Contoh misalkan copywriting itu sebenarnya sering teman-teman temui. Nah, contoh misalkan di aplikasi Tokopedia atau Shopee ataupun iklan-iklan yang memang itu bisa soft selling atau hard selling. Contoh misalkan di Tokopedia dia buat copywriting atau jargon itu mulai aja dulu gitu loh. Nah, itu termasuk copywriting gitu. Nah, copywriting ini tujuannya itu untuk memang pemasaran. Nah, pemasaran itu dalam artian ada yang hard selling atau terang-terangan, ada yang soft gitu, secara halus gitu. Selanjutnya, nah di sini ada copywriting. Itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu terdiri dari headline gitu. Nah, headline ini kayak judul. Nah, seperti judulnya, yang dimana judul ini yang powerful gitu. Fungsinya apa? Sebagai penarik perhatian pertama dalam copy. Selanjutnya ada subheading, yang dimana ini tuh untuk menerangkan headline dari si iklan itu. Yang ketiga itu body copy, yang dimana itu untuk informasi lanjutan tentang value proposition produk kita. Lalu yang keempat call to action, yang dimana kalimat untuk
target konsumen ini atau target yang diiklankan itu mau melakukan tindakan atau mau mengikuti tujuan dari iklan tersebut gitu. Nah, yang kelima ini tagline atau slogan, yang dimana ada kata-kata unik atau yang catchy yang disosialisasikan terhadap sebuah brand atau produk. So, lanjut lagi. Nah, mengapa copywriting begitu powerful dalam dunia pemasaran? Nah, yang pertama ini kita perlu di copywriting itu harus engage atau menarik perhatian gitu. Makanya kalau di Instagram, TikTok, atau YouTube itu ada istilah-istilah engagementnya berapa gitu, atau dari grafik-grafik itu ada kayak misalnya teman-teman kalau misalnya punya akun-akun bisnis itu pasti ada engagementnya gitu. Nah, lalu seberapa meyakinkan sih copywriting yang kita buat, lalu seberapa mempengaruhi copywriting atau kalimat-kalimat yang kita buat. Selanjutnya, nah di sini copywriting formula ya. Oke, next kita bahas dari copywriting formulanya. Next. Nah, di sini ada fitur gitu, yang dimana ciri atau fitur utama dari produk yang ditawarkan ini apa sih? Contoh kalau misalkan dari kemarin conference, berarti fitur dari conference ini mendapatkan benefit yang menarik loh, bisa ketemu pembicara mahasiswa Harvard, lalu bisa ikut conference, mendapatkan sertifikat internasional, dan lain sebagainya. Itu fitur-fitur atau ciri utama produknya. Lalu advantage-nya apa nih, kelebihan atau keuntungan dari yang kita iklankan. Nah, contoh kayak kemarin kalau kita promosi conference atau program-program dari GA, kelebihan dan keuntungannya apa nih? Kita lihatlah di konten-konten Global Action saat ini. Oh, ini loh. Gitu. Jadi kalau mau memasarkan atau memberikan informasi ke teman-teman itu kita lihat dulu, baca dulu nih panduannya atau di poster. Nah, tujuannya apa? Untuk kita mengetahui fitur, advantage, sama benefitnya gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak ketahui, kalau misalnya kita teman kita misalnya kita broadcast nih, oh di sini ada program Global Action loh, conference atau youth exchange program Turki. Nah, rekan-rekan tapi kalau ditanya, oh saya nggak tahu, oh itu malah jadi bumerang gitu. Maka dari itu harus mengetahui kelebihan atau benefitnya atau fiturnya dari program yang direkomendasikan ke teman-teman. Nah, ini salah satunya yaitu ya sering di Global Action yaitu formula FAB ya, FAB. Nah, yang dimana feature, advantage, sama benefit. Nah, benefit itu manfaat yang ditawarkan kepada target konsumen gitu. Nah, di panduan atau di poster kita dari Global Action pun sudah menjelaskan nih, oh benefitnya ini loh, dapat ini. Oh, kalau kamu melakukan pendaftaran paket A dapat benefit A, B, C, D. Kamu mendaftar paket ini benefitnya A, B, C, D gitu loh. Nah, itu harus mengetahui. Nah, tinggal dikemas yang lebih ciamik di copywriting. Selanjutnya kita bahas tentang, nah yang pertama formula PAS gitu. Problem, agitate, sama solution. Yang dimana problem ini memaskarkan produk dengan memanfaatkan
permasalahan yang dialami target konsumen. Contoh misalkan permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika tidak mengikuti conference itu. Nah, contoh misalkan teman-teman mungkin kalau dari sebagian besar orang apa sih conference itu nggak penting, tapi di satu sisi lain mereka tidak tahu bahwa ketika kita mengikuti conference atau kegiatan-kegiatan internasional atau nasional yang sifatnya lomba ataupun pertukaran pemuda ke luar negeri, itu bisa meningkatkan value mereka dalam hal bisa dicantumkan kegiatan-kegiatan tersebut itu di dalam CV-nya mereka gitu. Nah, yang pada akhirnya nanti ketika mereka lulus sekolah ataupun kuliah itu bisa digunakan untuk melamar beasiswa atau meningkatkan value dia ketika di dunia pekerjaan atau bisa menambah mereka untuk kesempatan yang ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi untuk mendapatkan beasiswa gitu. Karena contoh kalau kita mau mengajukan beasiswa ya, nah sepengalaman saya mengajukan beasiswa itu memang dilihat pertama CV, nah dilihat nih seberapa besar dia banyak kegiatannya, lalu seberapa aktif dia, seberapa ketika ikut kegiatan pun kemana, nah itu diceritakan. Nah sama halnya juga di dunia kerja. Nah ibaratnya kalau mau perang nih, kalau teman-teman yang udah ikut conference atau pernah ikut program pertukaran pemuda ke luar negeri itu, dia sudah ibaratnya sudah punya senjata yang lebih canggih gitu. Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena pewawancara beasiswa Pak, maupun pewawancara kerja itu lebih tertarik dengan kegiatan di CV kamu dibandingkan nilai ya menurut saya. Kenapa? Karena nilai penting, tapi kegiatan itu menurut saya lebih dilihat gitu. Misalnya contoh si A dan si B ketika dia memiliki nilai yang sama, tapi si A ini tidak aktif, tapi B ini aktif mengikuti conference, mengikuti pertukaran pemuda ke luar negeri. Nah itu yang akan dipilih atau lolos itu yang B. Kenapa? Karena dia nilainya sama dengan A dan B, tapi dia memiliki value yang lebih. Nah, teman-teman bisa ngangkat problemnya itu. Problem yang dimana orang-orang tuh mau ikut program, kenapa sih? Oh, ternyata ketika ikut program tuh agar seperti ini loh, biar masalah-masalah ketika tidak diterima di dalam pekerjaan ataupun tidak diterima beasiswa dan lain sebagainya itu termasuk masalah-masalah gitu. Lalu yang kedua, agitate atau setelah kita angkat masalahnya lalu didramatisir gitu, dicoba didramatisir masalah tersebut untuk meyakinkan target konsumen ini bahwa apa yang menimpa mereka itu adalah masalah serius gitu. Kayak contoh yang tadi, ya masalah-masalah yang tadi saya sampaikan itu didramatisir dan dibuat seolah-olah memang masalah serius bagi di kehidupan. Nah, selanjutnya setelah itu barulah yang ketiga, formula yang ketiga ini adalah solution atau tawarkanlah solusi kepada target konsumen. Oh, ya udah nih solusinya, silakan ikut program conference yang diadakan Global Action, atau oh silakan ikuti program pertukaran pemuda ke Turki misalkan, seperti itu, agar meningkatkan daya value diri kamu, atau ikut kegiatan lomba atau kegiatan ikut pengabdian dan lain sebagainya. Itu seperti kita tuh hadir memberikan solusi setelah menjelaskan masalah-masalah, lalu didramatisir, lalu hadirlah solusi. Seperti itu. Jadi formula PAS ini harapannya teman-teman bisa terapkan di pembuatan konten atau menawarkan program Global Action ke rekan-rekan teman-teman gitu. So next slide selanjutnya. Nah ini
ada psikologi trigger untuk di copywriting-nya. Itu ada 8 sebenarnya. Ini lebih ke teori ya. Jadi teman-teman pakai aja salah satunya. Yang pertama itu curiosity, yang dimana membangkitkan rasa penasaran target konsumen. Kayak contoh kayak curiosity itu kayak teman-teman, wah aku lagi ikut conference internasional sama mahasiswa di Harvard, ada pembicara yang udah S3 dari Rusia. Kamu penasaran nggak kegiatan aku? Kalau penasaran silakan nanya-nanya ya. Nah, itu termasuk membangkitkan penasaran. Lalu yang kedua, janji gitu, promise. Yang dimana kopi terdengar menjanjikan atau meyakinkan. Oh, janji, meyakinkan tuh meyakinkan bahwa oh kegiatan conference ini bermanfaat loh bagi CV kalian, atau kegiatan youth exchange program ini bermanfaat loh buat kalian. Saya diyakinkan gitu. Yang ketiga, social proof, yang dimana menggunakan bukti sosial untuk meningkatkan rasa percaya target konsumen. Lalu, nah social proof ini mungkin rekan-rekan bisa lebih ke yang mungkin sebelumnya sudah berprestasi, itu bisa juga dimanfaatkan di psychological trigger social proof-nya gitu. Lalu yang keempat, halo effect, yang dimana pengalaman positif customer terhadap sebuah produk. Lalu mirror neurons, yang dimana menulis cerita berdasarkan keresahan. Lalu reciprocity, yang dimana menuliskan imbalan atau benefit lebih ke target konsumen. Yang ketujuh, scarcity, scarcity yang menunjukkan kelangkaan atau keterbatasan stok atau waktu. Ini kayak lebih ke kayak kemarin conference ada early bird sama normal, itu juga bisa digunakan emoji atau membangun persona brand. Oke, next. Nah, step by step copywriting sebenarnya kita pertama know your product. Nah, produk dari Global Action kan kemarin. Jadi kenapa? Oke, orang ya. Siapa ya? Nah, know your product itu. Produknya berarti harus diketahui dulu produk Global Action apa sih, conference, youth exchange program Turki, itu dipelajari tuh. Lalu yang kedua, know your target audience. Nah, lihat di dalam panduan Global Action kan ada umurnya. Nah, itu dipelajari juga. Oh, anak SMA sama anak kuliah nih targetnya. Oh, berarti saya harus promosi ke umur yang sekian, ke teman-teman SMA atau teman-teman kuliah. Lalu harus tahu kompetitor dan know your media, tahu medianya. Oh, berarti medianya bisa dipromosikan lewat Instagram, TikTok, dan atau YouTube gitu. Selanjutnya, nah, membuat headline yang interaktif atau konten yang interaktif itu ada 4 ya, useful, unique, ultra, sama urgent. Yang dimana kalau useful itu membantu menjawab masalah target konsumen. Nah, ini tuh contoh nih, ingin studi ke luar negeri, ikut youth exchange program Turki edition aja. Nah, itu useful, itu kayak menjawab masalah target konsumen gitu, yang memiliki cita-cita ke negara Turki. Unik, nah, menggunakan kata-kata yang terdengar bombastis atau berkesan kejutan untuk menarik perhatian. Contoh, jangan daftar conference, karena kamu kalau daftar, kamu bakalan menjadi pribadi yang mengetahui hal baru gitu. Atau jangan ikut program ke Turki, karena kamu bakalan nanti dapat ke Turki gratis 100% didanai, contoh. Ataupun hal-hal yang lain yang unik gitu. Nah, ini bisa dicari di konten-konten Global Youth Action di Instagram, rekan-rekan. Jadi
cari di sana, jadi banyak banget kontennya, itu juga bisa diolah untuk promosi ke teman-teman yang lain. Lalu ultra, yang dimana headline-nya dengan detail dan spesifik, contoh menggunakan angka, bongkar 5 cara dapat beasiswa di luar negeri. Lalu yang terakhir urgent. Nah, headline ini tuh harus bisa mendesak target konsumen untuk segera baca keseluruhan copy atau bahkan langsung melakukan suatu tindakan. Jadi itu memang benar-benar urgent, yang dimana ketika calon peserta itu mau baca tuh langsung, aduh, gue harus daftar sekarang nih gitu. Oke, next. Nah, setelah kita mengenal copywriting, ada juga nih content writing. Itu dua hal yang berbeda namun satu kesatuan gitu loh. Nah, di sini ada content writing. Content writing ini sebuah proses untuk memproduksi konten dan terkadang ditujukan untuk pemasaran sebuah produk. Nah, content writing ini secara umum berbentuk lebih panjang, fokus pada informasi, mendidik atau menghibur pembaca. Contoh content writing itu artikel, sosial media, blog post, dan website konten. Nah, kalau teman-teman tahu content writing di Global Action itu, silakan dilihat di konten-konten Instagram Global Action. Di sana tuh contoh-contoh dari content writing atau yang sering dibuat konten-konten yang ditujukan itu memang untuk pertama memberikan fungsi untuk informasi, yang kedua juga untuk promosi, seperti itu. Next. Selanjutnya, nah di dalam copy content writing itu ada soft selling. Nah, soft selling itu apa yang tadi saya sebutkan? Jadi itu kita promosi tetapi secara halus. Jadi di awal tuh kita kasih cerita dulu nih, manfaat. Misalkan 7 hal yang bisa kamu lakukan untuk luar negeri gratis. Sebutin tuh 1-6. Yang ketujuhnya ikuti program YEP Turki Global Action gitu. Itu salah satu soft selling. Nah, gimana sih cara membuat soft selling? Membuat riset. Nah, riset ini penting banget ya kalau misalnya teman-teman memang suka di bidang konten atau content writing. Itu kita harus riset, kita harus baca, kita harus mengamati. Kenapa kalau nggak kayak gitu susah, bakalan ketinggalan konten-konten yang kita akan buat gitu. Untuk pelatihan ini sebenarnya Global Action nggak menuntut teman-teman untuk membuat konten soft selling dan lain sebagainya karena sudah disediakan. Namun di malam ini tuh materinya memang ingin menyampaikan bahwa ini loh materi tentang copywriting sama content writing, biar teman-teman tahu juga proses dalam pembuatan tersebut gitu. Nah, riset ini memang yang penting ya dari content writing sama copywriting. Lalu buatlah iklan dengan konten personal. Nah, ini tuh contoh misalkan memang promosinya bisa santai. Contoh misalnya dengan mengajak konsumen merasa terlibat dalam sebuah percakapan. Lalu bisa juga menggunakan bahasa yang informal ke calon peserta yang merasa terlibat dalam diskusi. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di konten-konten Global Action itu lebih ke kesan personal, nanya langsung itu, kamu suka lagu apa sih yang saat ini, contoh ya itu. Lalu di terakhir slide-nya nanti ada poster conference atau poster lomba kegiatan di Global Action. Atau memang negara mana yang kamu ingin tuju, itu mereka jadi nge-list tuh semua di komentar. Nanti di akhirnya di slide yang paling terakhir nanti dikasih poster conference atau lomba dari Global Action gitu. Next. Nah, lalu di soft selling ini kita fokus untuk membangun hubungan dengan konsumen atau calon peserta, yang dimana ketika kamu mampu mengenal para konsumenmu,
dengan baik, mereka akan merasa dihargai, itu juga berdampak pada penjualan. Jadi itu kita harus tahu dulu nih konsumen kita atau calon peserta kita gimana sih. Oh kayak gini loh. Jadi tuh mereka punya masalah kayak gini-gini. Mereka tuh nggak pede untuk daftar kegiatan-kegiatan ini. Oh berarti perlu aku pandu nih. Aku buat video tutorial aku buat video kayak gini. Nah, itu bisa menjadi untuk membangun hubungan ya, relationship ke calon peserta. Lalu dengarkan konsumen secara aktif. Dengarkan calon peserta itu secara aktif gitu. Kita dengar, kita balesin, atau banyak yang nanya di DM, ya itu kita balesin aja. Gitu. Next. Ajukan pertanyaan. Nah ini juga bisa, misalkan teman-teman di story Instagram itu kayak, halo guys, aku jadi sekarang lagi ikut magang di Global Action, ada program conference sama program Youth Exchange program Turki loh. Kalau teman-teman tertarik bisa tanya ke aku nih via DM, atau bisa juga buat status WA gitu. Kayak hal-hal yang kayak gitu dibuat aja biar mereka kalau misalnya ini apa sih guys, ini apa sih, aku mau ikutan dong. Nah disitulah timbul penasaran mereka gitu. Intinya ya posting dulu aja, lalu memberikan nilai terhadap produk atau tanpa meminta, konsumen langsung membeli. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat ya sudut pandang teman-teman mengenai program dari yang diselenggarakan Global Action itu kayak gimana. Berilah nilai terhadap si program-program ini, program conference, lalu program YEP Turki. Nah dari situ tuh kayak memberikan pandangan program ini. Nah setelah itu nanti calon peserta itu bisa ikut. Nah bertanya, dan ketika bertanya ya udah kita kasih pandangan. Oh kalau ikut ini tuh kamu bakalan seperti ini loh, bakalan kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk ngobrol langsung dengan mahasiswa internasional dari Harvard, lalu mendapatkan sertifikat lah, dan mendapatkan kesempatan gratis ke Turki. Tuh. Next. Nah, beri calon peserta atau konsumen itu waktu untuk memutuskan. Nah, ketika udah buat soft selling, itu kan mereka dapat informasi, ya udah dimin dulu aja, jangan langsung ayo dong ikutan kapan, jangan tunggu 2 hari 3 hari baru kita follow up lagi gitu. Itu biar ayo kamu udah daftar belum, ayo daftar dong, kamu paham gak nih cara-caranya, nanti aku ajarin. Nah itu bisa juga kayak gitu. Jadi setelah dibuka DM tanya jawab, lalu di akhir nanti kita follow up nih orang-orang yang nanya di DM kita atau di WA kita. Kita follow up lagi 2-3 hari mungkin. Kasih jeda aja 2-3 hari. Kalau memang di 3 hari itu mereka nggak balas atau itu ya memang kurang tertarik, tapi kita jangan pantang menyerah, ya follow up lagi, kita kasih tahu informasi lagi gitu. Next. Nah, ini storytelling sih menjadi aspek yang sangat penting untuk pendekatan soft selling. Kenapa? Karena soft selling menurut storytelling ini bagus. Jadi teman-teman mengikuti program dari Global Action, ceritain aja gimana sebelumnya. Oh saya pernah ikutin program Global Action kayak gini-gini loh, dan mendapatkan pengalaman yang menarik dan lain sebagainya. Itu ceritain aja jadi dalam storytelling. Atau sebelumnya punya pengalaman pernah ikut lomba dan lain sebagainya, itu ceritain aja. Kenapa? Karena hal yang seperti itu menurut saya efektif, membuat penasaran teman-teman kalian untuk ikut program dan diarahkan untuk mengikuti program Global Action gitu loh. Nah belajar juga nih, jadi mungkin teman-teman malu buat story di Instagram, ya itu menurut saya nggak usah malu, buat aja biar melatih juga mental gitu loh. Oke, selanjutnya
Udah selesai, Kal? Oke, selesai materi tentang content writer dan copywriter. Mungkin rekan-rekan di sini ada pertanyaan. Ini langsung dari 138, 11 orang lah yang ikut ya. Ini luar biasa sekali. Jadi bisa langsung tanya-tanya langsung nih. Gitu. Oke, dibuka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman jika ada yang pertanyaan tentang materi yang saya berikan. Kalau misalkan ada yang telat masuknya itu nggak usah khawatir, nanti video ini direcord dan diupload, jadi teman-teman bisa berulang-ulang juga melihat materi ini gitu. Silakan jika ada pertanyaan, silakan bertanya, bisa melalui chat ataupun langsung suara. Mohon izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Kalau misalnya kita dikasih contoh broadcast seperti itu, pesan broadcast, itu kan sudah termasuk dalam copywriting. Boleh nggak kalau misalnya kita ulik lagi atau kayak nambah gitu, atau buat secara sesuai dengan keinginan kita seperti itu, Kak. Mungkin ditambah seperti apa kayak gitu. Apakah boleh seperti itu, Kak? Dan apa? Dan kalau kita nambah atau kayak kita buat revisi, maksudnya kita buat sesuatu dari broadcast itu, kita ubah sedikit kata-kata atau kalimatnya, itu sebaiknya dibicarakan dulu atau mungkin seperti apa, Kak? Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali dari Muhammad Syahrullah ya. Sulsel nih, Sulawesi Selatan ya. Oke, jadi saya juga lagi karantina nih sama orang Sulawesi nih, dari Sulawesi mana? Tenggara nih. Oke, jadi pertanyaannya Muhammad Syahrullah ini, bisa gak Kak kalau misalkan caption yang sudah disediakan itu diedit, itu bisa banget Mas Nia Muhammad Syahrullah, itu bisa banget, jadi bisa diedit. Jadi di hari ini ilmunya itu bisa diterapkan nih. Jadi nanti kita tuh dari Global Action menyediakan pertama caption dan poster, lalu yang ketiga itu konten-konten, misalnya 5 konten dasar yang memang bisa dikembangkan oleh rekan-rekan gitu loh. Itu nanti dikasih ke grup. Jadi nanti teman-teman mau edit ataupun mau implementasin yang konten tersebut ya nggak apa-apa, karena itu bisa digunakan atau bisa diedit atau bisa dikembangkan. Gitu. Tujuannya kan untuk menantang diri kita tuh seberapa besar sih ini kita kalau mengajak orang buat ikut program yang bermanfaat ke teman-teman kita gitu. Jadi nggak apa-apa Mas Muhammad Syarullah, nanti dikasih link pertama caption, lalu poster, lalu yang ketiga contoh-contoh konten yang sudah dibuat Global Action. Jadi itu dari kayak contoh mentahannya gitu, tulisannya itu 5, nanti dikasih dasar apa contoh konten soft sellingnya seperti itu. Oke, baik sih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama Mas. Oke, mungkin ada pertanyaan dari ini ada Fadila ya, Kak Fadila, Kak Imelda, atau Kak Muhammad Irfan Arsi, atau Kak Nida, atau Kak Putu Devi Savitri, atau Kak Revalda Audi. Ada pertanyaan mungkin silakan. Jadi mungkin masih ada pertanyaan tentang magang ini apa, program ambassador internship ini gimana, ataupun itu silakan tanya aja gitu. Kemarin kan sebelumnya juga udah dijelaskan ya sama Kak Sinta mengenai program ini. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin silakan, nanti bisa saya bantu jawab.
Apakah rekan-rekan sudah berhasil mengajak teman-temannya untuk ikut program dari Global Action? Mungkin di sini sudah bisa sharing juga nih. Ada yang udah dapat 2 kah atau 1 kah atau memang belum sama sekali ditawarin kah? Atau bagaimana? Atau memang belum pernah promosi juga gitu. Silakan jika ada pertanyaan. Saya tunggu sampai 19.40. Jika ada pertanyaan, silakan. Tapi kalau misalkan tidak ada pertanyaan, nanti saya tutup di 19.40. Gitu. Saya tunggu 3 menit. Mungkin rekan-rekan ada pertanyaan yang bingung, nanti silakan bertanya. Jika tidak ada, nanti saya tutup. Oh, ada nih. Oke, dari Kak Putu. Halo Kak, izin tanya saya tentang yang referral itu. Saya sudah melakukan pembayaran tapi di web tetap 0. Itu bagaimana Kak? Harus tunggu dedehnya Kak atau Oke, ini yang melakukan pembayaran itu Kak Putu Devisa Fitri atau temannya? Jadi kalau Kak Putu Devisa Fitri aja yang melakukan pendaftaran, nanti kita coba cek. Memang ini harus berhasil ya sebenarnya. Kalau untuk pertanyaan Kak, saya udah melakukan pembayaran tapi di WP masih 0. Itu sebenarnya pertama harus daftar dari link yang referral code itu. Lalu yang kedua setelah itu setelah daftar langsung proses pembayaran gitu. Tapi kalau memang tidak terdaftar, nanti kita cek secara manual gitu. Memang benar nih ketika atas nama Kak Devi Safitri sudah melakukan pembayaran. Oke, kita sudah kita verifikasi seperti itu. Jadi kalau memang nggak masuk nanti kita verifikasi secara manual gitu Kak. Gitu ya Kak Devi Safitri. Kak, boleh bertanya lagi nggak Kak? Boleh, boleh, silakan. Kan link pendaftaran dan link pembayaran itu kan beda. Jadi jalannya itu kita masuk ke link pendaftaran dulu yang pertama atau langsung ke link pembayaran, karena di link pembayaran itu juga ada kayak semacam biodata begitu Kak. Semacam ada biodata yang persis sama yang ada di link yang pertama, di link pendaftaran. Paham. Jadi memang untuk kemarin tuh saya juga udah simulasi. Nah, simulasinya ketika daftar menggunakan link referral code kita, klik. Nah, ketika diklik itu langsung proses ke pembayaran itu langsung terhitung di kita punya akun yang internship itu, ambassador itu langsung kehitung. Nah, kalau misalkan dia belum melakukan pembayaran, tidak menggunakan link yang kamu berikan, itu malah tidak terhitung. Tapi tenang aja, nanti kamu list aja orang-orang yang memang sudah dapat daftar dari kamu gitu. Oke, baik, siap Kak. Jadi nanti selain khawatirnya kan namanya sistem kan kadang error. Jadi nanti kamu juga list secara manual juga, yang dalam artian tuh teman-teman saya ini ikut loh dari saya gitu. Baik siap Kak. Ikut kan kita menawarkan yang teman terdekat kan, atau minimal banget tuh followers Instagram atau TikTok kita. Jadi kan itu masih gampang terlacak gitu. Tapi beda cerita kalau misalnya kalau Muhammad Sahrullah sudah followersnya sudah mungkin 1 juta atau 2 juta, itu susah di track kalau secara manual gitu. Tapi kalau masih bisa dihitung, masih bisa masih bisa dihitung gitu. Nanti ada beberapa teman WA ini mau join gitu, mau join insyaallah teman WA beberapa. Iya. Bingungnya tadi yang pas itu link pendaftaran sama link pembayarannya beda. Jadi takutnya kalau misalnya dia daftar di link pendaftaran, dia submit lagi ke link pembayaran, takutnya di situnya takutnya di situ error.
takutnya di Oh, situ error. Jadi nanti nanti Muhammad Syarullah list aja nama lengkap dia dan nomor WA-nya oh iya baik siap Kak. biar untuk jaga-jaga kalau misalkan memang sistem di websitenya tidak berjalan dengan baik gitu. Baik siap Kak. Ada pertanyaan lagi? Mungkin teman-teman silakan. Izin Yang bertanya, Kak? Kenapa? Izin tanya, Kak? Boleh silakan Muhammad Irfan Arsi. Oh iya, Kak. Sebelumnya saya ini, Kak, udah melakukan dua-duanya pendaftar registrasi sama pembayaran. Nah, saya ngikutin instruksinya waktu itu kan saya kira yang perlu link referral itu yang cuma pembayarannya aja, Kak. Jadi pas registrasi saya pakai link yang biasa aja gitu. Ya, terus pas saya cek di situs GA-nya, referralnya masih 0, Kak. Oke. Kamu daftar dan bayar itu atas nama kamu sendiri atau ada teman juga? Untuk saat ini baru aku aja, Kak. Oke, kalau kamu ya it's okay, itu masih bisa kehitung nanti, Mas. Oke. Ya. Jadi nanti iya masih bisa kehitung, kan minimal 1 orang Ya. kan, bisa diri sendiri atau teman yang lain. Kalau diri Ya. sendiri ya masih aman, bisa kita cek lagi di data, oh atas nama Muhammad Irfan Arsi sudah melakukan pendaftaran dan pembayaran, so itu masih bisa terhitung untuk mengikuti program ini gitu. Oke. Ya, makasih ya, Kak. Sama-sama. Daftarnya ikut yang conference atau yang YEP Turki? Conference, Kak. Oke. Kak, kamu mau disebut lagi? Silakan Mas Muhammad Syarullah. Kan conference ini salah satu benefitnya itu free registrasi untuk mengikuti full funded Turkey Foundation. Turkey kegiatan Turki itu, Kak. Jadi itu sudah otomatis atau bagaimana, Kak? Jadi maksudnya kalau misalnya kita ikut conference ini itu sudah otomatis free registrasi untuk kegiatan yang di Turki itu atau bagaimana? Karena di list broadcast yang diberikan itu ada di poin pertama itu benefit free registration untuk mengikuti kegiatan yang di Turki itu, Kak. Ya, jadi untuk jadi ada 2 program yang berjalan, conference sama Youth Exchange Program Turki Edition 2022. Nah, yang ke Turki itu yang seleksi fully funded, Mas. Nah, jadi misalkan ketika masih Muhammad Sarullah itu ikut yang conference dan udah bayar, itu bisa otomatis mendapatkan free registrasi untuk seleksi fully funded Youth Exchange Program ke Turki gitu yang paketannya. Jadi nggak perlu bayar lagi, tapi udah langsung ikut seleksinya untuk mendapatkan kesempatan fully fund ke Turki gitu. Oke, baik. Lengkapnya yang YEP Turki itu bisa dibaca panduannya. Baik, siap, Kak. Jadi itu kemarin jadi ada 2 caption yang kita sebar sebenarnya. Ada satu yang kita broadcast itu tentang free Harvard virtual class dan free registrasi YEP Youth Exchange Program Turki. Jadi itu milih salah satu gitu. Kalau misalkan milihnya free regis Youth Exchange Program Turki itu nggak dapat yang Harvard virtualnya. Tapi kalau dia memilih yang dapat sertifikat dari Harvardnya, itu nggak mendapatkan free regis Youth Exchange Program Turki gitu. Jadi kemarin tuh kita berikan 2 pilihan. Nah, Mas kan dapatnya yang free daftar yang fully fund Turki itu ya, yang ikut seleksi itu kan ya? Iya. Ya, itu. Jadi ada dua ini. Berarti ada 2 pilihan ya? Berarti ada 2 pilihan. Iya. Harvard kelas sama yang ke Turki itu. Iya benar. Jadi itu kemarin sebenarnya itu ada kesalahan. Namun nggak apa-apa. Jadi tinggal teman-teman milih aja. Gampangnya gitu.
Oke, baik, siap, Pak. Jadi no problem. Oke, ada pertanyaan lagi, guys? Silakan, ada pertanyaan lagi. Terakhir nih, satu terakhir nih pertanyaan. Nanti ada 2 materi lagi, tapi nggak hari ini, nggak malam ini, tentang desain, dasar desain lah. Lalu yang ketiga itu dasar edit video menggunakan VN atau CapCut. Oke, satu terakhir lagi. Tidak ada. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah mengikuti kelas materi hari ini. Pertama, harapannya teman-teman bisa mendapatkan materi ini dan bisa diulang-ulang lagi video yang materi yang saya sampaikan malam ini, karena nanti akan diupload juga di YouTube yang memang terdirect gitu loh. Jadi teman-teman hanya bisa akses di link yang dilampirkan di grup. Jadi itu nggak dibuka secara umum gitu. Jadi kalau ada pertanyaan apa-apa bisa ditanyakan di grup. Itu grupnya pun saya buka juga. Jadi teman-teman mau nanya, kalau misalnya saya ada waktu, saya akan bantu jawab, dan rekan Global Action pun bisa bantu jawab di grup Telegram seperti itu. Terima kasih semuanya sudah mengikuti materi copywriting dan content writing dengan antusias. Saya harap teman-teman bisa mengikuti program internship ambassador dari Global Action. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Thank you. Sukses ya, dan semangat share informasi tentang program-program Global Action. Kalau ada apa-apa nanti tanya aja. Feel free to ask. Oke, thank you.